Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asep Ahmad melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri 1 Khusus Bandung terkait dengan agenda sidang pra-peradilan Peggy Setiawan dengan agenda kesimpulan. Hari ini akan dihadiri oleh kuasa hukum Peggy Setiawan beserta dari kuasa hukum internal Polda Jabar. Saat ini saya sudah berada di gerbang Pengadilan Negeri dan menunggu kedatangan kuasa hukum, dan di sini sudah nampak ada foto-foto Peggy Setiawan beserta karangan bunga. Saat ini saya sudah melihat dari salah satu pengacara, Pak Muhtar. Boleh. Selamat pagi Pak Muhtar, sehat? Selamat pagi. Pak Iwan, Pak Dan, gimana kabarnya? Pak, boleh langsung ngobrol-ngobrol Pak? Boleh sambil jalan. Oke. Gimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah baik, dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah ya. Siap. Kekuatan 55. Banyak masyarakat nih Pak langsung bertanya, hari ini agendanya apa Pak? Hari ini kita menyerahkan berkas kesimpulan. Nanti insya Allah hari Senin putusan ya. Iya, insya Allah. Putusan hari Senin ya? Berarti hari ini Doakan supaya perjuangan kita membuahkan hasil. Oke. Amin. Ada yang mau disampaikan Pak? Yang penting kita minta doanya aja lah dari seluruh netizen ya. Netizen, citizen, seluruh rakyat dan masyarakat Indonesia supaya perjuangan kita ini berhasil. Amin. Amin. Walaupun kemarin ada dari saksi itu kalau bahasa Bandung kulier lah. Liar lah, liar kabalingar. Liar kabalingar ya. Bating minum teh Ya. sosro. Gitu. Ya. Kemarin kita sangat kecewa banget tuh dengan Tapi viralnya yang 5 juta Bapak. Apapun makanan di ayo masuk aja. Tapi apa sih optimis menang Pak ya? Insya Allah. Karena kita menapaki jalan yang benar, insya Allah menang. Oke. Tidak ada kebenaran dikalahkan oleh kejahatan. Itu aja. Banyak yang bertanya, bagaimana kondisi Pak Peggy Setiawan sekarang di Polda Jabar? Sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat fisik, mental fisik sehat. Oke. Ya. Selamat berjuang Pak. Jadi karena kita yakin, karena kita menapaki jalan yang benar, insya Allah menang. Karena tidak ada kebenaran dikalahkan oleh kejahatan. Dalam rumusnya tidak ada. Itu kuncinya Pak ya? Itu kuncinya. Dalam rumus kehidupan, ya, bahwa kebenaran itu selalu menang di atas kejahatan. Oke. Salam hormat buat seluruh netizen. Oke. Oke, nih Bu Yanti juga sudah datang. Pak Ihsan sudah datang. Oke, agenda sidang hari ini diadakan atau dilaksanakan di ruang sidang 1 Kusuma Atmaja, Pengadilan Negeri 1 Khusus Bandung. Ya, untuk sidang Peggy Setiawan ini disiarkan langsung oleh semua televisi nasional yang ada di Indonesia. Ada juga beberapa TikToker, YouTuber dan lain sebagainya yang ingin mengabadikan tentang aksi bersejarah ini, di mana salah seorang warga Cirebon yang berprofesi sebagai kuli bangunan akan menghadapi institusi besar yaitu Polda Jabar. Alhamdulillah Peggy Setiawan sendiri mendapatkan dukungan dari puluhan advokat dari berbagai organisasi dan dari berbagai daerah. Saya ceritakan sedikit kronologisnya bahwa sebelum puluhan pengacara ini memberikan dukungan kepada Peggy Setiawan, ada salah seorang pengacara bernama Ibu Yanti atau Sri Yanti didampingi oleh asistennya namanya Pak Adnan. Dua advokat ini sejak tahun 2016 memperjuangkan
hak-hak Peggy sebagai warga masyarakat. Saat itu dukungan masih sedikit dan kurang mengalir seperti sekarang. Namun kemudian setelah pihak Polda Jabar mengumumkan atau melakukan ekspos penangkapan salah seorang terduga pembunuh sekaligus pelaku pemerkosaan bernama Peggy Setiawan, dan kemudian Peggy Setiawan melakukan bantahan yang saat itu diliput oleh langsung media, maka dari sana muncul berbagai dukungan baik dari masyarakat maupun dari pengacara-pengacara yang ada di seluruh Indonesia. Maka Bu Yanti ini mendapatkan dukungan moral sebagai sesama pengacara, bentuk solidaritas pengacara, dan sebagai bentuk dukungan terhadap hukum serta keadilan terhadap masyarakat secara umum. Mereka ingin ada keadilan di negeri ini, sementara ada hal-hal yang diduga atau dianggap kurang relevan atas pernyataan yang disampaikan oleh pihak Polda Jabar. Bahkan banyak sekali dukungan terhadap Peggy Setiawan. Dukungan ini bukan tanpa alasan, namun Peggy Setiawan diketahui sebagai anak yang baik, penurut, pekerja keras. Bahkan menurut beberapa saksi di saat ada tragedi pembunuhan itu, Peggy Setiawan ada di Bandung dan sedang bekerja. Pernyataan itu langsung disampaikan oleh pemilik rumah yang dibangun oleh Peggy bernama Pak Agus dan istrinya. Pemilik rumah menjadi saksi yang meringankan untuk kubu Peggy Setiawan. Namun demikian ini tetap berlangsung karena memang prosesnya masih panjang. Untuk itu keluarga besar dari Peggy Setiawan memohon doa yang sebesar-besarnya kepada masyarakat agar keadilan ini bisa terbuka secara terang-benderang. Nampaknya dari pihak pengacara Peggy Setiawan sudah berkumpul. Nah, ini dari Polda Jabar juga sudah hadir. Selanjutnya kita saksikan langsung bagaimana proses persidangan hari ini dalam agenda kesimpulan. Nampak di sini sudah hadir keluarga Peggy Setiawan juga serta sahabat-sahabat Peggy Setiawan dan ibunda Peggy Setiawan yang berada di paling ujung. Namun ini kami belum melihat berkas seperti apa yang diberikan. Kalau kita lihat kemarin, boleh akhirnya pembuktian dan juga saksi ahli dihadirkan dan ada 77 berkas yang diberikan. Nah, berkas ini terkait dengan isu hasil dari putusan pengadilan yang sudah dilakukan isu dan juga pidana di antaranya, kemudian juga dari pihak termohon Peggy Setiawan, ini kuasa hukumnya juga memberikan 27 bukti kepada hakim. Nah, lalu ada beberapa pertanyaan kepada ahli berkas surat bukti apa yang saat ini yang sudah disampaikan untuk dijadikan ini sedang sidang Karawang luar biasa. Karawang, terima kasih tulisan Jepang, siap publik, Lampung luar biasa, Lampung, Sukabumi, Maluku, Jumat berkah, kabar, Madiun luar biasa, Mawang, Bismillah, Purwakarta luar biasa, Purwakarta, Bekasi,
Baik, perlu saya sampaikan hari ini tim PH Peggy Setiawan dari paling kanan itu Pak Marwan, ada Bu Umi, ada ketua tim yaitu Bu Yanti, beliau adalah pengacara asal Cirebon. Yang paling tengah ada Bang Niko Johan Kili-Kili dari Jakarta, dan ini Mbak Ihsan Nasruddin. Yang kedua paling ujung ini ada Pak Rio, dan yang paling ujung adalah Pak Iman. Pak Iman ini merupakan pengacara juga dari Cirebon, dan di belakangnya ada Pak Asep Muhyiddin dari Garut, serta pengacara lain yang kurang terlihat wajahnya. Jadi bagi masyarakat yang bertanya mana mantan TNI, ini sudah ada di depan. Dia sudah mulai siap-siap menghadapi persidangan ini. Banyak juga yang bertanya tentang ini pengacara yang masih muda, yang tampilannya terus perlente, namanya Bang Rio. Pak Tony merupakan salah satu kuasa hukum dari Peggy Setiawan, tapi tidak masuk pada tim kuasa hukum yang melakukan pra-peradilan, sehingga beliau tidak memasuki ruangan ini. Beliau ada di bawah dan masih melakukan investigasi dan masih membela keluarga Peggy Setiawan. Beliau adalah salah satu pengacara yang sangat dikenal karena melakukan investigasi langsung, sementara tim lainnya melakukan hal-hal lain, tapi tetap mereka memiliki tugas yang sama, hanya berbeda peran saja. Intinya mereka ingin keadilan di negeri ini dan ingin mendapatkan keadilan seadil-adilnya untuk Peggy Setiawan. Seperti kita saksikan hari ini, tim kuasa hukum Peggy Setiawan dalam keadaan sehat walafiat, mereka masih kompak, walaupun kita tahu semua mereka tidak mendapatkan bayaran spesial pun dari penanganan perkara ini. Mereka benar-benar tulus ingin membela keluarga Peggy Setiawan, seperti halnya netizen yang memberikan dukungan. Tanpa ada bayaran, tanpa ada pamrih, mereka ingin menegakkan hukum di negara yang kita cintai. Silakan untuk kembali. Sidang pra peradilan nomor 10 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Baik, para sebelum acara hari ini adalah kesimpulan sudah siap. Kesimpulannya dari termohon sudah siap. Ya, silakan. Silakan. Pemohon soft copy. Iya, saya video bentar. Ya, kesimpulan sudah saya terima dari kedua belah pihak. Acara selanjutnya adalah putusan ya. Sebelum saya menutup sidang, boleh nggak saya meminta review dari pemohon dan termohon terkait persidangan saya dari awal sampai hari ini? Apakah dilakukan, saya memimpin sidang ini dilakukan dengan baik, fair, atau tidak? Silakan dari pemohon. Untuk kebaikan saya dan kedepannya kan.
Terima kasih Yang Mulia, bahwa kami selaku pihak pemohon menilai sejak awal persidangan ini Yang Mulia memimpin jalannya persidangan ini secara arif dan bijaksana, betul-betul memberikan kedua belah pihak kesempatan yang cukup untuk menggali seluruh pertanyaan dan memberikan kami selaku pemohon, kami begitu juga selaku termohon yang kami amati, baik bukti surat, adapun keterlambatan bukti surat, tetap yang mulia masih memberikan itu kesempatan untuk kami sampaikan. Kira-kira penilaian kami adalah sampai saat ini kami menilai bahwa Yang Mulia betul-betul adil dalam memimpin jalannya persidangan. Terima kasih. Terima kasih. Dari termohon silakan. Kalau ada kritikan atau apa jangan ragu ya. Baikkan. Kalau baikkan saya terima. Siap. Silakan. Mohon izin Yang Mulia, kami hanya memberikan sedikit masukan bahwasanya di dalam persidangan yang kemarin Yang Mulia pimpin ini kita rasakan juga cukup sangat bagus, ya. Mulai dari Yang Mulia memberikan kesempatan hak-haknya kepada pemohon maupun termohon. Kemudian sedikit saran untuk apabila kedua belah pihak pemohon maupun termohon sekiranya ada sedikit dalam komunikasi yang kurang pas, mungkin Bapak langsung di-cut saja, langsung di-cut atau mungkin langsung diambil alih Bapak yang tidak terjadi debatable antara kedua belah pihak. Kami juga terima kasih kepada Yang Mulia telah memberikan kesempatan kepada pihak termohon kegiatan ini berjalan dengan baik mulai dari awal maupun sampai akhir. Semoga yang menjadi keputusan Pak Hakim atau Yang Mulia bisa dirasa dapat seadil-adilnya. Mungkin itu saja Yang Mulia. Terima kasih. Oke. Terima kasih ya atas kepercayaan dari kedua belah pihak. Mohon percaya. Iya, iya. Ada yang mau sampaikan? Kami tambahkan, Yang Mulia, kami memohon. Mohon izin Yang Mulia, kami mohon kepada Majelis Hakim, kami mohon memutus dengan arif dan bijaksana sesuai fakta yang ada. Terima kasih. Oke, itu ya. Kepercayaan yang saudara berikan tidak akan saya hianati dari kedua belah pihak. Itu ya, kunci. Sudah dari awal saya katakan saya tidak punya kepentingan dalam perkara ini. Saya akan memutus dengan objektif. Tidak ada yang namanya tekanan dari manapun, saya abaikan walaupun ada. Saya akan objektif. Saya akan memberikan putusan yang terbaik. Terbaik ini bukan terbaik untuk pemohon, bukan juga terbaik untuk termohon, tapi terbaik untuk Indonesia. Amin. Oke, sudah. Kita agregakan untuk putusan hari Senin tanggal 8 jam 9. Insya Allah doakan saya biar bisa memutus dengan baik. Sudah didoakan ya. Saya bisa sehat ya. Amin. Kalau ada yang bilang, oh hakim masuk angin. Kalau dalam tanda petik tidak ada. Kalau sebenarnya memang tadi aja saya menuntut angin. Oke ya, begitu ya. Sebenarnya hari Senin jam 9 jam putusan. Recording stopped.
sidang selesai Pak. Pak izin ya Pak. Ya, semua dalil-dalil yang disampaikan oleh para pemohon tentunya setelah kita kaji semuanya. Totalnya ada berapa? 12. Kesimpulan kan sedikit. Ya, apa yang menjadi bukti kemarin yang telah kita lakukan masalah penetapan tersangka kepada Persidangan dan juga hakim sendiri dengan report. Sambil dari sini Pak, berarti intinya menolak ya Pak? ya menolak dalil-dalil apa yang disampaikan oleh para pemohon. Ayo Pak, wawancara sekalian. Ayo semuanya Bu, di sini Bu. Sini aja. Dari pengacara. Kesimpulan kami terpoin aja. Kami minta agar tersangkanya Peggy Setiawan digugurkan sebab sesuai dengan fakta yang ada, sesuai dengan keterangan ahli, memang harus digugurkan dan dibebaskan. Intinya satu. Kalau dari jumlah berkas ada berapa lama mungkin Pak yang diminta? Ini kami dari di kurang 3 bulan. Ya. Mungkin poin-poinnya Apa ya itu? Pokoknya itu aja. Intinya Peggy Setiawan dibebaskan karena yang ditangkap itu adalah Peggy Setiawan, bukan Peggy Peron. DPO itu adalah Peggy Peron. Dan proses penangkapannya tidak sesuai dengan Perkap Kapolri dan peraturan Kabar Reskrim. Dan putusan Mahkamah Konstitusi. Ya. Putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi kawan-kawan perlu juga saya tambahkan apa yang disampaikan oleh rekan saya, bahwa melihat perkara pra-peradilan ini dari awal, sebenarnya yang perlu kami tanggapi bahwa perkara peradilan ini sebenarnya sangat simpel, sangat sederhana. Karena kenapa? Dalam permohonan kami yang kami ajukan itu hanya terbatas pada penetapan tersangka yang berkaitan dengan salahnya ditangkapnya klien kami Peggy Setiawan. Artinya apa? Seharusnya ketika masuk dalam fakta persidangan atau dalam pembuktian, perdebatan kami selaku pemohon dengan termohon itu kita sama-sama menguji bukti. Apakah Peggy Setiawan adalah Peggy Peron atau Peggy Setiawan bukan Peggy Peron? Kalau kami dari pihak pemohon mengatakan bahwa Peggy Setiawan bukanlah Peggy Peron, seharusnya dari pihak termohon mengatakan Peggy Setiawan adalah Peggy Peron, mereka tunjukkan buktinya. Tapi ternyata kami menunjukkan bukti kami bahwa Peggy Setiawan adalah bukan Peggy Peron berdasarkan keterangan saksi yang kami hadirkan, itu sudah menegaskan sangat jelas di hari kejadian Peggy Setiawan berada di kota Bandung ini. Tapi yang kami sayangkan dari pihak termohon sama sekali tidak mampu menunjukkan bukti tersebut. Yang mereka sampaikan adalah putusan-putusan pengadilan 8 narapidana terpidana, permohonan gerasi. Kalau kita maknai ini semua, bukti surat yang diajukan oleh pihak termohon, ya tidak ada kaitannya sama sekali dengan Peggy Setiawan. Yang ada kaitannya dengan Peggy Peron. Di sini cluenya adalah apakah Peggy Setiawan adalah merupakan Peggy Peron? Kami katakan bukan. Harusnya itu yang mampu dibuktikan oleh pihak termohon. Tapi faktanya sampai persidangan selesai, dalam agenda pembuktian tidak mampu dibuktikan. Makanya sejak awal dugaan kami bahwa pihak kepolisian tidak mampu membuktikan 2 alat bukti, ternyata faktanya ini benar, tidak mampu dibuktikan. Makanya sangat beralasan ketika Hakim Tunggal memutus permohonan kami dengan putusan mengabulkan permohonan untuk seluruhnya, yang selanjutnya kemudian membebaskan Peggy Setiawan dari rumah tahanan Polda Jawa Barat. Kira-kira demikian. Intinya gini kawan-kawan, intinya dari Polda tidak bisa menunjukkan kepada kami kalau Peggy Peron itu adalah Peggy Setiawan, sebab klien kami adalah Peggy Setiawan.
Itu aja dia. Ketemu Senin, Pak. Kesimpulan yang sudah kita berikan kepada Kita doain si ibu biar sehat selalu dan semoga diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih ya Bu. Pada waktu kita ada sidang di utamanya, artinya akan membahas tentang pokok perkara. Maka ketika ada persidangan di dalam pokok perkara, apa yang diungkapkan oleh teman saya tadi akan terungkap di situ. Mana sidik jarinya, mana barang bukti yang dipakai untuk membunuh, mana misalkan tadi ada DNA karena ada sperma, itu akan terungkap semuanya nanti di dalam persidangan yang membahas tentang pokok perkara. Jadi kita tetap solid untuk memperjuangkan kebebasan Peggy, bukan Peggy alias Perau. Bang, terakhir sedang menjelang keputusan hari Senin. Persiapan apa seperti dari titik? Kita menyerahkan seluruhnya kepada kuasa Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan yang Maha Kuasa, ya, yang membolak-balikan hati manusia. Mudah-mudahan memang hakim ini yang kalau dalam filosofi Yunani itu, hakim itu adalah wakil Tuhan di dunia ya. Mudah-mudahan beliau memang selalu dibimbing hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Tuhan yang Maha Kuasa untuk tetap lurus melihat kebenaran yang ada. Ya. Makanya kami tetap berprinsip bahwa kebenaran tetap akan menang walaupun sehebat apapun kejahatan itu muncul. Ya. Ya. Karena kita selain bekerja dengan ikhlas, dengan tulus, ya tim seluruhnya ini juga kita tetap menggantungkan seluruhnya kepada kuasa Tuhan yang Maha Kuasa dan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terima kasih Bang Mukhtar. Ya, sama-sama. Udah, ya. Oke, Bang Asep, kemarin ada keluhan terhadap salah satu ahli di mana Anda menyampaikan tentang dokumen yang disampaikan oleh Polda Jabar. Apakah itu dari Cirebon atau dari Polda? Nah, terus kemudian ada pertanyaan lagi, apakah itu dari Reskrim atau dari Lantas? Bisa dijelaskan, Pak, terkait itu? Berarti jadi gini ya, dokumen itu adalah ini nih. Bisa teman-teman lihat di sini. Bisa didekatin ya? Nah, ini boleh. Jadi dasarnya itu adalah laporan Res Cirebon Kota. Jadi ini terbitnya dari reserse dan res ini adalah kode unit yang menanganinya. Oke. Gitu. Oh, lantas berarti kalau res berarti reskrim. Kalau res atau reskrim atau sat narkoba itu sat narkoba. Oke. Nah, sementara di sini ya di surat-surat yang diterbitkan oleh penyidik Polda Jabar itu hanya CRB Kota. Nah, pertanyaannya apakah dasar laporan polisi ini oleh Sat Narkoba atau dari Lantas atau dari Krimum? Jadi ini bukan masalah tidak hati-hati ya. Karena apa? Ini itu sudah pro justisia, menyangkut hak asasi manusia.
ketika ada salah tulis atau salah ketik di sini, seperti contoh sekarang Peggy alias Perong, alamatnya berbeda, tetapi kenapa bisa Peggy Setiawan? Nah itu bahayanya. Nah di sini kan jelas laporannya LP-nya itu nomornya betul, tapi ini dari narkoba, dari lantas, atau dari mana? Karena tidak menyebutkan unitnya. Sementara yang DPO tahun 2016, nah ini jelas JBR, Res, CRB. Jadi dari Satuan Reskrim ini kode unit ini. Jadi ini sangat fatal, bahaya. Karena apa? Ini pro justisia loh. Menyangkut hak asasi manusia, pembatasan gerak hidup masyarakat gitu. Kemarin jawaban dari ahli seperti apa, Kang? Ahli ya katanya itu tidak masuk dalam pokok pra-peradilan karena administrasi. Justru pra-peradilan ini adalah menguji aspek formil, bukan menguji bagaimana dia ini membunuh, caranya seperti apa, mens reanya seperti apa, bukan. Tetapi administrasi seperti ini. Nah, apakah ini itu sah atau tidak secara hukum? Oke, Kang, kalau boleh tahu DPO itu punya nggak, Kang? Ya? Lampiran DPO yang disampaikan oleh Polda Jabar tahun 2016. Ada ini. Bunyinya seperti apa dan perbedaannya seperti apa dengan yang sekarang, Ini Kang? kan jelas laki-laki Desa Banjarwangunan, Kecamatan Mundu, Cirebon, ciri-ciri khusus tinggi badan ada, badan kecil, rambut keriting. Sementara kan klien kami Peggy alias Pegog kalau sekarang itu ya, suka dipanggil sama salah satu temannya Pegog. Tapi Peggy di sini Peggy Setiawan gitu. Itu beda sekali dengan alamat yang disangkakan. Nah, ini Peggy ini alamatnya kan bukan di ini. Tadi yang dikeluarkan tahun 2016, ini tahun 2024. 2024. Jadi sangat jauh berbeda gitu. Oke. Ini ya alamatnya ya? Iya. Yang menjadi pertanyaan. Nah, yang menjadi pertanyaan itu Peggy yang ditetapkan DPO tahun 2016, Polda Jabar dari mana mendapatkan alamat ini, menentukan alamat ini? Harusnya dijawab di persidangan kemarin, Kang ya? Betul. Jadi logika hukumnya kan ada di sini. Filosofisnya kan ada di sini. Ditemukanlah Peggy alias Perong 2016 tuh. Alamatnya di sini. Pertanyaannya, penyidik tahu alamat ini dari mana? Oke, seharusnya itu bisa dijelaskan kepada kuasa hukum Peggy Setiawan. Gitu. Nah, sementara kan ini desa aja, Desa Banjarwangunan, Kecamatan Mundu. Tapi kan bisa berubah alamatnya itu menjadi Desa Kepongpongan. Oke. Bisa dijelaskan, Kang, berarti artinya di dokumen ini seperti apa? Jadi kalau menurut saya dokumen ini sangat fatal sekali, cacat formil. Karena apa? Sudah beda alamatnya, beda kedudukannya itu, beda ciri-cirinya. Karena penetapan DPO itu tidak mudah loh. Ada harus diketahui dulu alamat seseorangnya, ciri-cirinya. Bahkan 2016 kan foto Peggy keluarga itu sudah diambil. Nah, kenapa dalam DPO itu masih alamatnya alamat yang Peggy Perong? Oke. Berarti kemungkinan pihak Polda Jabar itu memiliki keraguan itu benar, Kang? Bukan benar lagi. Kalau menurut saya sangat yakin Polda Jabar itu ragu, tetapi walau alam apakah ada tekanan atau dipaksakan kita nggak tahu. Gitu ya. Karena apa? Satu sederhana. Di dalam nih ya. Surat penambahan ini nih. Surat perpanjangan penahanan. Di sini itu Peggy Perong itu menusuk menggunakan samurai. Jelas kok ini perpanjangan penahanan menggunakan samurai. Nah, menyabetkan samurai terhadap kedua korban. Terhadap korban. Logikanya, apakah foto atau kartu keluarga bisa menyabet sehingga orang lain bisa meninggal atau bisa berdarah? Jadi bukti yang seharusnya dicari oleh polisi itu adalah barang yang dipergunakan melakukan tindak pidana, bukan keterangan saksi yang dalam notabene saat ini kan sudah pada dicabut karena ada intervensi atau tekanan seperti itu. Nah, kemarin saksi ahli cukup berdalihnya itu cukup 2 alat bukti. Nah, tapi dalam Perka Polri tahun 2019 itu 2 alat bukti yang cukup dan sah didukung dengan barang bukti. Nah, barang bukti ini apa? Dalam hukum kan jelas, barang ini contoh ini buku barang. Saya tamparkan ke orang lain. Nah, ini barang buktinya ada jelas. Itu dipergunakan untuk perbuatan pidana, menampar seseorang. Nah, lalu benar nggak ini dipegang oleh saya, harus ada sidik jarinya. Itulah yang disebut kata Pak Kapolri itu scientific crime investigation. Jadi
Dulu itu sudah jelas-jelas tidak menggunakan metode scientific crime investigation, sekarang pun potensinya tidak menggunakan juga scientific crime investigation. Padahal itu sifatnya wajib. Wajib untuk membuktikan, untuk menghilangkan keraguan-keraguan penyidik. Jadi ini potensinya dipaksakan. Nah, terus yang keduanya, bukti seperti pemeriksaan ahli, terus psikologi dilakukan setelah Peggy ditetapkan sebagai tersangka. Itu kan tidak boleh. Gitu. Aturan mana yang membolehkan? Kasih tahu. Kemarin ahli nggak mau ngasih tahu aturan mana yang membolehkannya itu, karena bilangnya cukup 2 alat bukti saja ahlinya. Gitu. Oke, Kang, untuk hari Senin katanya putusan ya? Iya. Apa konsekuensi terbesar yang akan dihadapi oleh Peggy Setiawan? Konsekuensi terbesar itu ya kalau putusan tersebut itu tidak diterima. Nah, berarti masuk ke pokok perkara. Oke. Ketika masuk pokok perkara, kita bisa, masyarakat semuanya bisa baca putusan. Di antaranya putusan itu putusan nomor 3 tentang terdakwanya itu Rivaldi. Silakan bisa baca ya putusan ini, halamannya. Nah, kita kasih tahu halamannya di halaman 153. Ini. Sederhananya apa? Sederhananya itu korban Muhammad Rizky diapit oleh Dani DPO dan saudara Andi DPO menggunakan sepeda motor. Itu diapitnya kemana? Ke flyover. Pertanyaannya, ketika Dani dan Andi itu DPO atau dianggap fiktif, berarti Muhammad Rizky itu bisa terbang ke flyover. Sederhananya, logika hukumnya di sana, gitu. Nah, kalau ini nanti ada perubahan fakta, berarti besar kemungkinan ada rekayasa yang tersembunyi di balik kasus ini. Walau alam ya. Tapi intinya nanti fakta kita akan buktikan. Ya, itu konsekuensi kalau kalah, Kang. Kalau menang nih seperti apa? Ya, kalau menang insya Allah itu kekuatan Allah, kekuatan doa warga masyarakat Indonesia yang memiliki simpati. Karena apa? Jangan sampai kriminalisasi hukum ini terjadi lagi kepada anak cucu kita atau saudara kita. Oke, ada pesan untuk Pak Hakim dalam menentukan nanti hasil putusan hari Senin? Kalau Pak Hakim tadi menyampaikan juga bahwa betul ada yang berupaya masuk, tapi tidak akan dihiraukan. Artinya, gitu ya. Kalau Pak Hakim sudah bilang begitu, berarti ada orang yang berupaya untuk menemuinya. Gitu. Walau alam untuk apa, tetapi saya percaya dan saya yakin insya Allah keadilan itu sampai kapanpun tidak akan kalah. Kekuatan doa itu paling kuat, tidak akan bisa dikalahkan dengan uang. Doa itu oke, mungkin di dunia bisa menang, tapi kelak di akhirat. Oke. Apa mungkin ada yang perlu disampaikan, Kang? Untuk siapa? Untuk semua perkara ini. Dalam perkara ini ya saya berharap penyidik atau pihak kepolisian itu dapat meningkatkan profesionalisme. Jangan memandang pihak A, pihak B, pihak C, semua masyarakat itu sama. Equality before the law. Equality before the law ini artinya persamaan di muka hukum. Itu artinya, tapi maknanya harus dipahami. Filosofisnya seperti apa equality before the law itu? Kan kadang-kadang suka bilang kalau di kampus ya, duduk di kampus, equality before the law itu apa? Persamaan di muka hukum, di hadapan hukum. Itu pengertian bahasa Indonesianya. Tapi cari makna filosofisnya equality before the law itu apa? Kalau paham, baru dia akan mengerti apa itu hukum. Tidak ada fakultas undang-undang, yang ada fakultas hukum. Hukum itu yang lebih tinggi apa? Local wisdom. Hukum adat. Karena apa? Hukum nasional atau hukum yang sekarang kita pegang itu KUHP dan sebagainya, itu terbentuk karena ada perilaku adat manusia atau perilaku kehidupan sehari-hari manusia. Barulah diatur oleh hukum. Supaya apa? Tidak saling berbenturan. Seperti itu. Oke, Bang. Terima kasih waktunya. Oke, pemirsa, itu penjelasan dari salah satu kuasa hukum Peggy Setiawan, Pak Asep Muhyiddin, bahwa nanti hari Senin itu merupakan putusan. Nah, putusan yang akan disampaikan oleh hakim mudah-mudahan objektif, di mana yang benar, di mana yang salah. Nah, dan kemudian banyak yang bertanya ini tentang hari ini kenapa tidak ada sidang. Tadi sidangnya dengan agenda kesimpulan. Jadi pihak pemohon yaitu Peggy Setiawan dan pihak termohon yaitu Polda Jabar hanya menyampaikan dokumen-dokumen hasil dari kesimpulan hasil dari persidangan selama ini. Nah, dari kesimpulan ini nanti akan dibaca oleh hakim, oleh majelis,
terus kemudian akan menentukan hasilnya apakah Peggy Setiawan akan menjadi apa dibuktikan bersalah atau tidak. Nah, masyarakat yang ingin mengetahui tentang ini, nanti saya akan membuat video khusus tentang apa itu pra-peradilan agar tidak dicampur adukan dengan peradilan umum. Dengan demikian masyarakat bisa menjadi tahu tentang proses-proses hukum yang berjalan di negara Republik Indonesia yang kita cintai. Oke, sampai hari ini saya ucapkan terima kasih pada semua netizen yang memberikan dukungan untuk Peggy Setiawan dan memberikan dukungan kepada channel ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah serta keselamatan untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.